Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan inverse. Em, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba mengilustrasikan seperti apa sih fungsi komposisi. Nah, misalkan di sini kita mempunyai dua buah mesin ya. Misalnya ini kita ilustrasikan sebagai mesin pertama dan ini adalah mesin yang kedua. Ya, misalkan ini adalah mesin penggilingan padi ya. Berarti jika ini mesin yang pertama, kita masukkan padi, ya. Kita masukkan padi sehingga yang akan keluar adalah nanti yaitu butiran-butiran beras. Jadi kulit padinya dibuka sehingga menghasilkan beras. Nah, kemudian fungsi yang kedua atau mesin yang kedua, em, mesin ini dimasukkan beras maka akan keluar adalah tepung, ya. Jadi mesin kedua ini akan menghasilkan tepung ketika dimasukkan beras. Dengan kata lain, kita mengkombinasikan dua buah mesin, yaitu mesin penggilingan padi dan mesin penggilingan beras. Dengan kata lain, kita akan menghasilkan satu sistem sebuah fungsi yang bekerja yaitu dua. Nah, dari padi menuju tepung itu kita bisa kombinasikan disebut dengan fungsi baru yaitu fungsi penghasil padi dan eh, fungsi penghasil tepung dari padi tadi ya. Jadi input awalnya adalah si padi yang hasilnya output dari mesin pertama yaitu beras, sedangkan input dari mesin kedua yaitu beras dan menghasilkan outputnya adalah tepung. Nah, jika kita bikin dalam bentuk diagram panah, ya, misalkan ini dari himpunan padi tadi ya, satu karung padi misalnya di sini himpunan A, ya. Nah, kita punya padi. Ketika padinya digiling oleh mesin pertama, ya, akan menghasilkan beras. Kemudian ketika beras digiling akan menghasilkan tepung, tepung beras ya, oleh mesin yang kedua. Nah, jika kita misalkan mesin pertama itu adalah fungsi F dan mesin yang kedua adalah G dengan domainnya adalah padi, kita misalkan dengan X, maka untuk F ke G gitu ya. Nah, ke G, maka ada suatu fungsi baru yang akan menghasilkan dari A ke C itu dimasukkan padi langsung keluar nanti tepung gitu ya. Nah, misalkan dengan fungsi H. Nah, H merupakan hasil komposisi dari eh, fungsi F dan G. Ya, kita misalkan H ini adalah padi, ya dimasukkan, kemudian akan menghasilkan apa yang pertama fungsi F, ya F padi, lalu ke fungsi G. Nah, bensin yang pertama kali menghasilkan apa yang kita operasikan akan kita taruh di sebelah kanan, paling kanan ya, lalu dilanjutkan dengan G gitu ya. Nah, hasil komposisi ini dapat ditulis dengan G bundaran F padi. Dengan padi sebagai domainnya. Nah, dengan kata lain, kalau kita punya sebuah fungsi Hx baru, ya Hx, yang merupakan komposisi dari fungsi G dan fungsi F dengan domainnya yaitu X. Ya, jadi ini sudah bentuk umumnya ya. Jadi tidak termungkin tidak terkecuali padi aja ya, nanti juga bisa yang lain misalnya gitu. Bisa jadi kayak kayu dimasukkan ke sini kemudian jadi bubur kayu dan bisa diproses lagi menjadi apa? Kertas gitu ya, butiran-butiran kertas dan seterusnya. Oke. Nah, jadi fungsi komposisi itu adalah kita mengkomposisikan dua buah fungsi sehingga mendapatkan sebuah fungsi baru yang merupakan hasil perpaduan antara dua buah fungsi tadi atau lebih ya gitu ya. Oke. Nah, misalkan kalau kita lihat di aljabarnya nih, ya seperti apa sih konsep kerjanya? Misalkan kita punya fungsi fx yaitu 2x ditambah 1. Kemudian kita punya fungsi gx-nya adalah 6x gitu ya. Nah, tentukanlah f bundaran g-nya ya f bundaran gx dan g bundaran fx ya. Nah, kalau yang pertama ya, yang pertama f bundaran gx itu artinya apa? F bundaran gx. Artinya kita mengoperasikan dulu fungsi g baru ke f gitu ya. F gx gitu. Artinya kita akan menginjeksikan fungsi g ini ke dalam f. Ya, domain f apa?
Gx akan menjadi domain bagi si F gitu ya. Nah, sekarang domain kita adalah fungsi lagi, yaitu fungsi G. Artinya, semua X yang ada di dalam fungsi F akan digantikan oleh Gx. Oke, kita punya fungsinya 2X tambah 1. Berarti si Gx akan menggantikan posisi si X ini. Ya, oke, kita tuliskan 2 dikali Gx ditambah 1. Gitu ya. Nah, si Gx kita tadi apa? Gx kita adalah 6X. Maka kita gantikan 2 dikali 6X gitu ditambah 1. Hasilnya adalah 12X ditambah 1. Inilah bentuk hasil komposisi dari F bundaran G. Nah, bagaimana kalau dengan G bundaran F ya? G bundaran F X sama dengan G akan memuat Fx atau Fx akan diinjek ke dalam G gitu ya. Nah, berarti si G tadi fungsinya apa? 6X. Berarti semua X yang ada di dalam G ini akan digantikan oleh Fx. Sehingga bisa kita tuliskan G ya digantikan dengan Fx semuanya. Oke, sorry. G-nya tadi berapa? 6 ya. Langsung kita gantikan 6. 6 dikali Fx-nya yaitu di sini kita tuliskan Fx dulu. Ya, gitu. Nah, sama dengan 6 dikali Fx-nya apa? Fx-nya adalah 2x tambah 1. Gantikan. 2x ditambah 1. Oke. Nah, kita tutup kurung sama dengan buka kurungnya 12x ditambah 6. Ya, 12x ditambah 6. Oke. Nah, coba perhatikan di sini teman-teman. Ini F bundaran G menghasilkan 12X ditambah 1, sedangkan G bundaran F menghasilkan 12X ditambah 6. Artinya apa di sini? F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F, maka di sini tidak berlaku sifat komutatif ya. F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Oke. Nah, sebagai latihan, coba teman-teman kerjakan ini. Fx sama dengan 3x dikurang 5, dan Gx sama dengan 4 kurang x. 4 dikurangi x. Oke, tentukanlah F bundaran G, X, dan G bundaran Fx. Oke. Sekian dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.